tidak bisa menyelesaikan permasalahan, kita selesaikan secara laki-laki di atas ring, tanpa promotor, tanpa bayaran. Saya dari dulu tidak pernah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kabar juga selalu sehat untuk saudara-saudaraku semuanya. Di video kali ini ada sesuatu ini teman-teman, tapi ini soal pribadi yang tentunya udah terpublik. Urusan pribadi yang udah terpublik, ya mau nggak mau banyak orang yang tahu akhirnya. Oke, untuk lengkapnya kita coba tonton videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru bangun tidur. Surat terbuka untuk Bapak Kepolisian. Tolong saya dibantu untuk menyelesaikan masalah yang lagi saya alami dan perempuan-perempuan yang mengalami seperti saya. Ini kebetulan saya dapat secara halusnya ancaman. Nah, seperti ini kan. Ini kan urusan pribadi sebetulnya ya, tapi kok bisa di publik ya. Jadi saya dapat video ini dari platform sebelah teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, tipis dengan bahasa dari orang yang menipu, bilang suruh hapus VT yang kemarin saya posting dan hari ini saya posting. Tapi saya alhamdulillah dapat wacana dari pihak berwajib. Beliau menyampaikan jangan dihapus sebelum si penipu ini, orang Banyuwangi berinisial IMDN, mengembalikan uang saya yang ratusan juta itu. Ya, saya invest real dengan tata wisata yang berawal dipepet, dipaksa, dipepet, dipaksa, karena demi seolah-olah nama dia baik di perusahaan tersebut. Tata wisata Kalimantan Utara waktu itu. Bukti sudah lengkap, chattingan juga tidak ada satupun yang dihapus, bukti transfernya juga tidak ada yang terhapus. Ini dengarkan suara voice atau VN saya kepada si penipu ini. Karena uang saya sudah memberi kesempatan waktu yang sangat panjang, mulai dia nganggur minta tolong supaya bisa bekerja di sana, ya, mulai uang rokok, uang data, beli apapun, sewa hotel, sewa villa, ya, sampai mabok dan semuanya itu memakai uang saya. Dan saya sudah invest sebagai vendor di tata wisata mulai bulan Januari. Setelah dia bisa bekerja di tata wisata itu selang 1 minggu 2 minggu, ada bukti semuanya. Ini voice saya kepada penipu yang di WA. Dia minta tolong VT yang saya lagi sama suami, bercerita tentang gimana kronologi penipuan tersebut, modusnya,
para perempuan dinikahi, dan dia mengarang cerita seolah-olah rumah tangganya berantakan, padahal 1000% tidak. Nih voice-nya. Karena dia tahu Viti yang ini, lalu dia WA ke Mami, tolong dihapus ini, dia kirim link akun Mami Bunda, Mami Jojo ya. Nah ini. Lalu saya VN-nya, Mami VN-nya seperti ini. Saya tidak akan pernah hapus kalau tanggal 10 nggak lunas semuanya. Ingat itu. Ini sudah koordinir dengan pihak hukum. Itu VN yang pertama, voice note Mami ke penipu itu. Yang pertama setelah dia share Viti Mami Jojo ke Mami. Jadi dia berjanji mengembalikan uang Mami semua tanggal 10 Juni bulan ini tahun 2025. Lalu dia memaksa lagi, dia berjanji di chattingan ini dikembalikan tanggal 10. Kemudian ini voice note pesan suara Mami Jojo yang kedua untuk jawaban supaya dihapus Vitinya. Sekali lagi saya tekankan, ini juga arahan dari pihak berwajib. Tanggal 10 jika itu benar, lunas semuanya dengan total yang sesuai dan keuntungan saya sebagai vendor, ya baru saya hapus. Saya melibatkan perusahaan karena kamu sendiri yang memaksa saya untuk menjadi vendor. Pahami itu, jangan pura-pura lupa. Oke? Kalau semua keuntungan saya dengan modal saya dan uang-uang yang mulai sepele beli apapun itu, ya tolong diganti, diselesaikan semua lunas tanpa bekas. Ya, itu mobil kunci sudah nggak ada. Ya, tip sudah kau bawa. Ya, saya sudah mengalah. Sudah banyak bulan, lewat bulan kau janji dan semuanya. Tolong diselesaikan. Jika tepat tanggal 10 lunas semuanya, saya hapus. Biar disaksikan pihak kepolisian juga bahwa Viti tersebut saya sudah hapus, tapi dengan catatan tanggal 10 lunas semuanya. Ya, 100 juta plus keuntungan selama 6 bulan ini, karena saya invest di situ, ada bukti tanggal Januari. Ya, bulan Januari tanggalnya ada semua. Ya, sudah cukup, saya bersabar, saya bijak. Ya, saya mengikuti janji-janjimu, saya mengikuti apa yang kau rencanakan di dalam pikiranmu, saya ikuti semua. Dan sekarang sudah waktunya hak saya kembali. Jika memang ingin dihapus, sekali lagi tolong tanggal 10 tepat semua harus lunas, karena ini juga sudah dipantau, dipandu dan diarahkan ke pihak berwajib. Saya bikin Viti bukan sembarang bikin Viti. Oke? Dan suami saya sudah mengetahui semua chattingan dan bukti transfernya. Terima kasih. Dan sebenarnya saya belum pantas terima kasih kepadamu karena kamu belum mengembalikan sepeser pun dengan kerugian jiwa saya, kerugian jiwa anak-anak saya. Pahami itu. Setelah Mami mengirim voice note ini, pesan suara ini, dia WA lagi. Nih, dia selalu menekan seolah-olah karena emaknya, dan Mami sangat tahu bagaimana dia cara memperlakukan emaknya di depan Mami sendiri dengan suara yang tidak sopan, kasar, dengan alasan dia itu nada orang Banyuwangi. Dan emaknya selalu memberi kode ekspresi dan mulut begini kalau dia ngomong. Nah itu ya. Kalau emaknya aman, karena setiap 2 kali Mami ketemu, emaknya selalu Mami kasih uang untuk masak, untuk
bayar utang dia, untuk kebutuhan dia. Intinya gitu ya, intinya orang ini pelit, sama mami kurang ajar, sama orang yang ngomong dia juga kurang ajar ya. Dan itu bukan ibu kandungnya, itu bibi yang merawat dia mulai kecil. Dan orang kampung situ sebenarnya sudah geram dengan kelakuan dia, karena di kampung tersebut di Banyuwangi ada juga perempuan yang ditipu uangnya sampai mengejar ke Bali. Itu perempuan itu setelah mami baru perempuan itu. Nah ini tolong dipahami, viral kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, mami ditekan terus untuk supaya dihapus. Ya ini linknya TikTok mami yang dikirim dia. Ada bukti semuanya. Ya, transferan dan semuanya. Mami tidak akan menghapus, karena ini arahan dari pihak berwajib. Sebelum tanggal 10 tepat, lunas semuanya 1000% tanpa bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma. Oh, begitu ya ternyata. Oh, ini udah dari arahan dari yang berwajib. Tidak boleh atau jangan dihapus sebelum tanggal 10 Juni. Ya. Oke, kita coba tonton lagi yang lain teman-teman. Nah, ini ada Escobar ya. Yang hobinya tinju-tinju. Ya pokoknya macam itulah. Dan ini ada gambarnya Pak Ustadz. Iya. Oke, kayak apa videonya kita coba tonton sama-sama. Mungkin kalau sampean tidak terima dengan konten saya ini, oke, kita kan sampean dikenal sebagai ustadz, kita tabayun dulu. Kalau memang tabayun itu tidak menyelesaikan permasalahan, insya Allah saya masih bisa mengimbangi ilmu agama jenengan. Kalau memang tabayun itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan, kita selesaikan secara laki-laki di atas ring, tanpa promotor, tanpa bayaran. Saya dari dulu tidak pernah mengaku-ngaku sebagai sobat ngarit untuk memanfaatkan sesuatu. Saya tidak pernah seperti itu. Tapi ketika ada yang menyenggol sobat ngarit, saya akan berada di barisan terdepan sobat ngarit. Saya mencamkan itu, Pak Ustadz Imaduddin. Saya hanya mewarning dan memperingati sampean, kalau di konten sampean atau di saat live sampean salah ucap, tolong stop sampai di sini. Tolong stop sampai di sini. Saya tahu jenengan, saya kenal sampean, dulu kita pernah teleponan. Saya tidak mau membongkar aib seseorang, karena itu bukan tugas saya, itu tugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya memperingatkan sampean, silahkan sampean bersinar dengan cara sampean sendiri tanpa meredupkan orang lain. Terima kasih Pak Ustadz Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang itu adalah dari Dede Escobar teman-teman. Ini ada lagi, baru lagi teman-teman. Ada baru lagi. Bersinar dengan cara sampean sendiri tanpa meredupkan orang lain. Kita coba tonton yang ini teman-teman ya. Bentar. Oke. Nah ini kayak apa videonya, langsung kita tonton sama-sama. Lu sok baik di depan gua, bajingan aja bisa gua jadiin temen. Gua paling jijik sama orang yang munafik. Ingat, yang gua lihat itu bukan penampilan, tapi kelakuan. Paham? Oke, kita Imaduddin, tolong tanggepin video saya. Lah ini ada lagi teman-teman ya.
Waduh, sebentar. Nah ini. Oke, langsung kita tonton. Tolong tanggepin video saya. Berani apa tidak? Saya di sini tidak menantang Pak Ustadz, tapi saya memenuhi keinginan Pak Ustadz. Oke? Kayaknya Pak Ustadz pengen banget naik ring. Sampai-sampai saudaranya Pak Ustadz itu diajak naik ring gitu. Oke Pak Ustadz, Assalamualaikum. Apapun itu masalahnya, kita ambil sisi baiknya aja teman-teman. Sisi yang nggak baik nggak usah kita ambil. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Tetap jaga kekompakan, jaga kerukunan, karena kerukunan adalah yang utama ya. Oke, terima kasih udah nonton. Selamat malam, boleh istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.